Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Liu dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkoneksikan dua VPC di Amazon Web Service. Adapun arsitekturnya dapat dilihat pada gambar, yaitu ada VPC A dan VPC B. Di sini kita akan membuat dua VPC ini yang berisikan subnet public dan private subnet untuk yang VPC A, dan yang VPC B itu kita akan hanya membuat private subnetnya saja. Nah, video ini juga diajukan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah cloud computing yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT. Oke, mungkin kita lanjutkan aja ke pengerjaannya, yaitu untuk yang part pertama itu kita akan membuat VPC A. Nah, untuk membuat VPC A, yang pertama kita pastikan dulu kita akan berada di region terdekat, yaitu Jakarta. Nah, kemudian kita masuk ke your VPC. Kemudian kita create VPC. Setelah itu kita masukkan konfigurasi yang telah disediakan, yaitu untuk ininya VPC A. VPC A. Oke, name tag-nya, kemudian kita masukkan IPv4-nya, yaitu 10.100.0.0/16. Oke, kalau udah kayak gini, kita cek juga teksnya. Bila sudah sesuai, yaitu VPC A, kita langsung create VPC. Oke, kita create, kita lihat. Nah, setelah ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita membuat internet gateway. Kita lakukan sesuai modul. Kita membuat sebuah internet gateway dengan konfigurasi seperti ini. Oke. Internet gateway, kita create internet gateway. Kemudian name tag-nya kita masukkan sesuai yang ada di modul, yaitu VPC A internet gateway. Oke. VPC A internet gateway, kemudian value ini juga akan mengikuti. Kita create internet gateway. Jadi kita cek. Apabila sudah selesai, kemudian kita masuk kembali ke internet gateway. Kita klik internet gateway-nya, kemudian actions kita attach to VPC untuk menyambungkannya. Adapun untuk konfigurasinya, yaitu kita tinggal menceklis available VPC-nya, yaitu yang VPC A, kemudian kita attach. Oke, apabila telah sesuai, nah selanjutnya kita akan membuat subnet. Nah, ini dia konfigurasinya. Subnet, kemudian kita create subnet. Kita masukkan untuk VPC ID-nya, kita menggunakan VPC A. Nah, untuk subnet name-nya VPC A subnet public. Ini kita akan membuat yang public terlebih dahulu. VPC A subnet public, terus availability zone-nya no preference, kemudian IPv4-nya kita masukkan 10.100.0.0/yang 24. Oke, kita cek kembali apakah sudah sesuai. VPC subnet public, no preference, kemudian 10.100.0.0/24. Oke, apabila setelah sesuai kita create. Ya, kita create subnet. Oke. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membuat router table. Kita masuk ke router table, kemudian kita create router table-nya. Kita masukkan konfigurasi yang telah dibuat, itu VPC A in routable, kemudian itu public. Oke, VPC A routable public. Nah, untuk VPC-nya kita pilih yang VPC A. VPC A routable public. Ya, untuk teksnya juga kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Oke, apabila telah sesuai kita create routable. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke routable-nya. Ini karena kita akan membuat VPC yang public, sehingga kita membutuhkan destination baru ya. Ini actions, terus edit routes. Nah, ini kita add route baru. Konfigurasinya bisa kita lihat. Nah, ini untuk destination terbarunya, yaitu ya, ini kita pilih yang 000. Kemudian nah, kemudian untuk targetnya
Internet Gateway, kemudian kita masuk yang VPC A Internet Gateway. Lalu kemudian kita save change. Kita simpan perubahannya. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat apakah router tabelnya sudah aktif atau belum. Yes. Kita cek routersnya. Ada 2. Nah, ini dia. VPC A yang router publiknya itu udah aktif dua-duanya. Nah, kemudian setelah itu masih di VPC yang A ini kita ke subnet association. Kemudian sebentar. Subnet association, kemudian admit subnet association. Nah, ini. Kemudian kita centang yang subnet A public. Kita lihat apakah konfigurasinya sesuai. Ya, subnet association. Kemudian kita pilih yang VPC A subnet public ya. Kemudian kita save association-nya. Kita tunggu. Apabila seperti ini, kita lihat subnet association-nya sudah ada. Ya, ini yang subnet public. Oke, kemudian apabila telah selesai terhadap subnet association-nya, kita akan membuat VPC A hanya yang subnetnya tuh sekarang yang private. Itu kita akan membuat lagi subnet dengan konfigurasi seperti ini. Kita masuk lagi ke menu subnet. Kemudian create subnet. Setelah itu VPC ID-nya VPC A karena masih VPC A untuk saat ini. Nah, konfigurasinya kita masukkan yaitu VPC subnet private. Oke, VPC A subnet private. Kemudian availability zone no preference. Kemudian ininya 10.1.0.0/24. Nah, untuk name-nya ininya dibiarkan tetap saja sesuai default-nya. Setelah itu kita create. Oke. Nah, setelah berhasil kita juga buat router table-nya. Nah, ini dia. Kita lihat untuk konfigurasi router table-nya. Nah, ini dia. Kita create. Kita masukkan VPC router table private. Oke. Seperti ini, VPC A router table private, kemudian VPC-nya kita pilih yang VPC A. Oke, setelah itu ininya menyesuaikan kembali. Nah, teksnya kita cek kembali VPC A router table private. Oke, kita create. Nah, setelah seperti ini, artinya router table-nya telah berhasil dibuat. Kemudian kita edit subnet association-nya kembali. Kita masuk kembali ke router table. Kemudian kita pilih yang VPC A yang router table public. Nah, di sini belum ada subnet association. Kita edit subnet association. Kemudian kita pilih yang private. Kita cek kembali ke modulnya. Ya, kita pilih VPC-A subnet private. Kemudian kita akan klik tombol save. Oke, save association. Nah, setelah ini artinya subnet private-nya juga telah terbuat di VPC-A. Kemudian kita akan lanjut ke part 2. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan ke part 2, yaitu menjalankan isi 2 di PVC. Nah, untuk melakukan modul 2 ini, kita akan masuk ke service lain, yaitu isi 2. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita masuk ke instance. Setelah ke instance, kita akan meluncurkan atau launch instance. Kita akan meluncurkan sebuah instance. Oke, ini konfigurasinya kita lihat pada modul. Nah, yang pertama itu kita gunakan Amazon Linux 2. Nah, ini dia. Amazon Linux 2 ini telah sesuai. Kemudian kita gunakan instan tipenya. Kalau ada T2, tapi karena ini yang terbaru-baru tuh atau yang di Jakarta, region Jakarta tuh tidak memiliki T2, sehingga kita gunakan T3 saja. T3 Micro yang free tier ini. Kemudian kita masuk ke network settings-nya. Nah, di sini udah ada network settings-nya, kita masukkan. Kita edit untuk VPC-nya kita pilih yang VPC A. Kemudian ininya kita pilih VPC A yang subnet public ya. Kemudian karena ini untuk yang public kita ubah menjadi enable. Kita cek kembali konfigurasinya VPC A subnet public, kemudian ininya enable. Selanjutnya kita masukkan text dan name-nya itu ada di atas. Nah, ini kita masukkan
name text-nya tuh VPC isi 2 public. Oke, seperti ini. Oke, VPC isi 2 public, kemudian kita lanjutkan. Ini kita mengubah security group dan descriptions-nya, itu ada di network settings. Ini dia. Kita ubah menjadi VPC Nah, ini Singapura kan SG. Nah, karena kita menggunakan region terdekat yaitu Jakarta, kita pilih JKT. Kemudian kita masukkan public. VPC Jakarta public. Kemudian kita samakan untuk description-nya. Disamakan. Nah, ini VPC Jakarta public. Ini untuk ininya sama. Kemudian kita review semuanya sebelum di instan, pastikan semua konfigurasinya telah sesuai. Nah, untuk bisa terhubung ke instance, kita perlu key-pair. Key-pair-nya, nah ini dia. Kita create new key-pair. Kita masukkan nama baru ya. Ini system cloud demo. Setelah ini system cloud demo. Ininya kita samakan yaitu RSA dan nah, key-pair-nya harus diingat ya, jadi system cloud demo, kemudian kita create key-pair. Nah, setelah pembuatan create key-pair ini biasanya akan langsung terunduh untuk key-pair-nya. Setelah itu kita masukkan key-pair-nya. Nah, setelah itu kita launch apabila emang sudah sesuai. Kita cek ulang kembali untuk name dan text-nya ini VPC isi 2 public, application-nya Amazon Linux to AMI, kemudian instant tipenya 3 mikro, key-pair-nya ini network setting-nya VPC-A, kemudian ininya subnet-nya subnet A public, enable, kemudian security group name-nya sudah sesuai. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk SSH-nya. Apa? Ini enggak. Selanjutnya kita langsung launch instance. Ini di summary-nya juga kita bisa melihatnya. Kita langsung launch. Nah, ini successful. Kemudian kita lihat view all instance. Kita tunggu menjadi running. Nah, ini sudah running. Kemudian selanjutnya, karena tadi kita telah menyelesaikan instance yang subnet public buat VPC-A, nah selanjutnya kita luncurkan untuk yang private-nya. Kita instance kembali, kemudian launch instance. Ininya. Nah, kemudian kita masukkan konfigurasi yang ada pada tabel. Mulai dari network. Ininya. Yang application-nya dulu. Sesuai, kemudian instant div-nya sudah sesuai, kemudian network settings-nya kita ubah. Ini yang asalnya default kita ubah jadi VPC-A, kemudian ininya yang privat. VPC-A privat, nah ininya disable karena kita akan membuat yang private. VPC. Ininya subnet private, kemudian name and text-nya. Kita masukkan VPC-A isinya private. Ini untuk text-nya. Text-nya VPC-A isi 2 private. Kemudian ke security group-nya di network settings kita ubah jadi VPC-A terus Jakarta private. VPC-A Jakarta private ini untuk security group name-nya, kemudian description-nya kita samakan VPC-A Jakarta private. Nah, terus di sini untuk source-nya kolom source pada tipe SSH kita ubah, berarti kita custom itu 10.100.0.0/24.
Yang ininya kita custom. Setelah itu pada bagian keypair kita ubah keypairnya sesuai dengan yang telah diubah tadi. Ini dia. Sini system code demo. Oke. Kita cek kembali dari atas ya. Untuk name text-nya itu ini VPC private, application-nya sudah sesuai, intention juga sudah sesuai. Kemudian keypair-nya juga sudah sesuai, network setting-nya VPCA, ini untuk yang private. Sudah. Nah, setelah itu kita kembali launch. Ini di summary-nya kita bisa cek juga. Apabila telah sesuai, langsung saja kita launch instance. Kita tunggu beberapa saat. Nah, apabila telah sukses, kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu ke part 3. Selanjutnya kita masuk ke part 3, yaitu membangun VPCB, isi 2 instance di atas PCB-nya. Kemudian kita akan membuat juga VPC piring. Nah, yang pertama tuh kita akan membuat VPC yang B-nya, kita masuk ke service, kemudian kita masuk ke VPC. Kemudian setelah itu kita klik your VPC. Nah, ini baru ada VPC A, kemudian kita create VPC dengan name tag-nya VPC B. Oke, kemudian ininya kita sesuaikan dengan konfigurasinya, yaitu di sini 10, mungkin di tabel terpotong ya, 10.200.0./16. Oke, ini 10.200.0.0.16 itu buat yang VPC B-nya. Kemudian setelah itu name tag-nya VPC B kita create. Nah, setelah itu kita akan membuat subnet. Kita lihat. Nah, ini dia. Terus kita create subnet. Setelah di create, kita masukkan ininya untuk VPC B. Setelah itu subnet name-nya kita masukkan VPC B subnet private. VPC B subnet private, kemudian ininya no preference, kemudian IPv4-nya kita pilih 1.0.200.1/24. Nah, ini 1.0.200.1.0/24. Nah, kemudian ininya kita sesuaikan sesuai default saja, VPC B subnet private. Kemudian kita create subnet. Kalau telah selesai, kita akan membuat routable. Kita ke routable. Kemudian, nah ini untuk konfigurasinya. Kita masukkan VPC B routable private. Nah, ini VPC B routable private. Kemudian kita pilih VPC-nya yaitu VPC B. Nah, di text-nya juga jangan lupa ininya VPC B routable private. Oke, jika telah sesuai, kita create routable. Selanjutnya kita ubah subnet association dari routable-nya menjadi PCB yang B, subnet private. Kita masuk lagi ke routable, kita pilih yang tadi sudah dibuat, PCB B routable, ke subnet association. Aduh, maaf. Terus setelah itu kita scroll di sini, no subnet association, kita edit, kita masukkan ke VPC B subnet private-nya. Nah, ini dia. Kemudian kita save association. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat instance di isi 2 seperti yang tadi. Hanya saja ini untuk yang PCB-B. Oke, kita ke isi 2, kemudian ke instance. Setelah masuk ke instance, kita launch instance. Setelah itu, kita masukkan konfigurasi yang telah disesuaikan di sini. Itu yang pertama, untuk application-nya, kita samakan yaitu Amazon Linux 2, kemudian instan tipenya T3 Micro untuk region Jakarta, terus ke ini network setting dulu. Kita edit buat yang PCB. Oke, terus habis itu kita ini pilih PCB subnet private. Ininya disable karena private, kemudian ini tags-nya
kita masukkan VPC-B isi 2 private seperti ini untuk teksnya VPC-B isi 2 private. Kemudian kita masukkan configure security group. Nah, ini dia, kita masukkan VPC-B, kemudian ini Jakarta private. Setelah itu, kita buat description yang sama dengan security group-nya, yaitu PVC-B Jakarta private. Nah, untuk yang source-nya, yang SSH-nya, kita custom menjadi 1.0.1.0.1.0/24. Oke, kita cek kembali dari atas. Itu untuk teksnya udah sesuai. Ininya Amazon, kemudian instantifnya ketiga. Nah, untuk key pair-nya, sebentar, oke. Kita tambahkan rule dengan tipe. Nih, add security group. Nah, tipenya tuh ternyata ini, ICMP untuk IPv4. Kemudian, ininya custom. Ini kita masukkan 10.100.1/24 sama seperti tadi, hanya type-nya yang berbeda. Jadi kita memiliki dua tipe yang berbeda untuk security group role-nya. Oke, apabila telah sesuai, kemudian kita launch instance. Key pair-nya juga kita pilih. Terlebih dahulu untuk key pair-nya kita samakan seperti yang tadi, yaitu kita pilih yang Cindy System Cloud Demo. Nah, kita cek kembali dari atas itu VPC-B isi 2 private, application-nya Amazon Linux, instantifnya T3 Micro, key pair-nya ini seperti yang tadi. Kemudian network settings-nya untuk VPC-B yang subnet private, disable, security group, dan description-nya sudah sama. Kemudian tipe SSH-nya custom untuk destination seperti itu. Kemudian kita pilih lagi security group role baru dengan tipe custom ICMP IPv4 dengan destination ini 10.1.0/24. Apabila telah sesuai, mungkin langsung saja kita launch instance. Kita tunggu beberapa saat. Oke, invalid. Oke, ini buat port range-nya ya. Oke, kita edit kembali. Oke, mungkin tadi ada beberapa kesalahan. Nah, kesalahan itu invalid value for port range. Ternyata ada kekeliruan yang ada di security group yang kita buat. Nah, di sini tipenya itu all ICMP, bukan yang custom. Nah, yang ini. Oke, mungkin langsung kita lanjut saja. Nah, selanjutnya akan jadi seperti ini. Tadi ternyata ada beberapa kekeliruan. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan SSH terhadap instance-nya di command prompt laptop. Nah, selanjutnya kita masuk ke command prompt yang ada di laptop. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita open. Kemudian kita cari dulu untuk key pair-nya kita simpan di sebelah mana. Nah, ini ada di download. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk, kemudian kita masukkan langsung SSH negatif ini. Kita masukkan nama key pair-nya, itu Cindy System Cloud Demo.m. Kita cek kembali apakah sudah sesuai. Cindy System Demo. Cindy System Cloud Demo.m, ya sudah sesuai. Kemudian kita masukkan SC2 script user kemudian kita masukkan IP-nya, kita cek dulu, kita masuk ke
EC2 yang instance. Oke, sudah running semua. PVC A yang public. Ini. Nah, ini one public IP address-nya kita salin. Kemudian kita pastikan di sini. Sini, nah kita cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini SSH, oke, miliki, kemudian nama. Oke, kemudian kita enter. Kita lihat, kemudian yes. Kita tunggu. Nah, setelah ininya sudah berjalan seperti ini, dari PVC yang public A ini, kita akan melakukan SSH instance ke yang private. Nah, kemudian kita salin dulu yang private-nya, IP address-nya. Ini enggak. Nah, ini untuk PVC A yang private-nya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke command prompt. Kita ketikkan namanya yaitu maksudnya perintahnya itu esh isi2 strip user add, kita masukkan belum tercopy, kita copy ulang ini yang private-nya, PVC A yang private, kita copy terus kita masukkan ke sini. Ya bisa, udah klik manual saja. 10 100 1 167 2. Oke. Oh maaf, ini dan 167. Oke, kemudian kita coba enter. Oke, yes. Nah, di sini ada permission denied. Nah, di sini juga dijelaskan kita akan mengalami error sehingga tidak bisa melakukan SSH instance ke PVC A yang isi 2 private. Nah, error tersebut bisa terjadi karena tidak adanya file kpair instance dari si PVC A yang public ini. Nah, jadi kita harus buka file kpairnya dulu, kemudian salin isinya dimasukkan ke perintah ini. Kita buka terlebih dahulu ini. Buka. Sebentar. Oke. Nah, ini untuk paykare-nya. Kita perbesar saja. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke CMD-nya. Nano. Kemudian nama filenya yaitu system cloud demo.m. Nah, kita masukkan sesuai perintah yang ada di modul, yaitu nano, kemudian nama filenya, itu system cloud demo.m. Kemudian kita enter. Nah, akan masuk ke sini yang ada di notepad. Kita copy terlebih dahulu, kemudian setelah di copy kita paste di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu TRLX enter. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan chmod. Untuk mengubah permission pada file distal, kita masukkan sintaks berikut itu chmod 400 distal cloud demo. Oh, ini kita masukkan namanya harus sesuai. Oke, apabila sudah, chmod kita periksa kembali sintaksnya. Kemudian enter. Setelah itu kita coba kembali melakukan SSH ke private subnetnya yang tadi.
kita masukkan ini system cloud demo.pem untuk isi 2 strip user add ini dia 10.100.167. Coba kita cek kembali untuk IP-nya. IP dari yang private itu 167. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, setelah berhasil terhubung, nah habis ini tuh kita udah berhasil terhubung ke instance dari VPC private-nya. Sekarang kita akan coba melakukan SSH lagi, tapi ke yang VPC yang B private. Maksudnya melakukan SSH dan ping ke instance VPC B yang private dari VPC A yang private. Nah, yang pertama kita salin dulu private IPv4 dari yang VPC B private-nya. Kita masuk lagi ke instance, kemudian kita masuk ke VPC B, kita salin. Oke, kemudian setelah itu kita SSH. Oke, SSH SC2 private. Oh, kita masukkan private IP. 10.200.196 ya. Oke. Nah, oke, mungkin tadi itu kan kita sudah melakukan SSH kembali ke VPC yang B. Dan hasilnya ternyata setelah menunggu cukup lama connection timeout, atau mungkin memang tidak bisa kita SSH karena kita belum melakukan peering connection ke dari yang A ke B, VPC A ke yang B. Terus coba kita akan ping terlebih dahulu buat IP tersebut 196. Oke. Nah, di sini dapat terlihat 100% paket loss. Artinya memang kita harus membuat dulu peering connection-nya. Nah, dapat dilihat berarti di sini kan kita memang tidak akan bisa melakukan SSH maupun ping ke instance dari VPC B ini karena kita belum melakukan peering connection. Nah, setelah itu kita masuk dulu berarti ke yang VPC-nya. Oke, kemudian ke peering connection. Setelah klik peering connection, kemudian create peering connection. Nah, kita masukkan konfigurasi yang sesuai dengan modul. Ini bagian peering connection name tag diisi dengan VPC A strip VPC B. Oke, piring. VPC A strip VPC B piring. Kemudian untuk VPC requester kita pilih yang VPC A. Oke, ini untuk IPv ya. Kemudian buat yang acceptornya kita pilih VPC B. Oke, jika sudah, kemudian kita create. Ini kita cek kembali. Oke, jika sudah, kita create. Kita lihat. Nah, ini VPC A peering connection buat mengkoneksikan VPC A dan VPC B telah terbuat. Selanjutnya, kita melakukan koneksi VPC peering yang berstatus pending accepted. Ini statusnya. Nah, terus selanjutnya tuh kita harus terima permintaan tersebut dengan mengklik tombol action, accept request, yes, accept, langsung close. Oke, kita akan coba masuk kembali. Di sini, ini pending accepted, kemudian kita klik action, kemudian accept request. Nah, kita akses request-nya. Nah, kemudian kita sudah membuat si VPC peering connection-nya dan statusnya telah aktif. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan mengubah root table dari keduanya di halaman VPC. Oke, kita buka root table-nya. Kemudian kita pilih ART yang private. Ini VPC ART private. Oh, maaf, tergeser. Oke. Nah. Kemudian masuk ke tab routes. Nah, ini edit routes. Kita edit. Kemudian setelah itu kita masukkan definition yang tambahannya, yaitu 10.200.1.0/24. Oke, nah targetnya yaitu peering connection untuk VPC A dan VPC B peering, kemudian kita save change. Oke, ini routernya telah terupdate.
Setelah itu kita update juga root buat yang PPCB-nya. Ini buat roots-nya. Nah, belum ada, kita edit roots-nya. Add root. Nah, untuk konfigurasinya kita sesuaikan lagi. 10, 100, 1, oh maaf, salah. 1.0.1.0/24. Oke, ini buat yang PVC-B, kemudian targetnya juga piring connection. Yang PVC-A, PVC-B piring. Oke, yang ini. Setelah itu kita cek kembali apakah ada yang salah. Setelah dirasa sudah cukup, kita save change. Oke, kita cek. Nah, ini sudah kembali berhasil terupdate. Nah, setelah itu kembali lagi ke terminal untuk melakukan ping private IP dari PVC-B isi 2 dengan sintak ping private IP. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah ping, kemudian kita ambil IPv address dari PVC-B-nya. Ini instance. Ini buat PVC-B-nya. Kita lihat IP address-nya. Itu ini kita copy. Nah, dapat lihat di sini kalau 3 paket transmitted dan 3 diterima. Jadi 3 paket yang dikirim juga telah diterima, terus 0 paket loss. Artinya koneksi antara si VPC yang A private dengan yang B private itu telah terhubung. Dan melanjutkannya dengan melakukan SSH kembali dari kebalikannya itu VPC B private ke VPC A. Oke, kita masukkan perintahnya yaitu SSH isi 2 masukkan alamat 196. Coba kita cek dulu untuk alamat dari yang PVC 196. Oke, yes. Nah, di sini kembali permission denied. Itu sama halnya seperti sebelumnya, yaitu kita tidak ada file keypair-nya di instance dari yang VPC A private. Jadi kita salin lagi si file keypair yang tadi ke dalam VPC A private dengan memasukkan nanosystem code demo. Kita masukkan. Oke, kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke, kemudian setelah itu kita tutup dengan CTRL-X. Yes, center. Oke. Kemudian kita ketik sintaks di bawah ini. Nah, kita cara permissionnya chmod, chmod. Ya, setelah itu kita akan melakukan lagi SSH dari FP instan dari VPC yang B private. Kita mencari dulu untuk IP private-nya. Ini terus dimasukin ke sini. Oh,
996. Oke, nah kita udah berhasil masuk. Nah, sekarang setelah berhasil melakukan SSH, kita udah berada di instance dari VPC yang B private. Terus sesuai di gambar arsitektur, VPC A, VPC 2 private dan VPC B private harus bisa saling berkomunikasi. Jadi kita tes dengan melakukan ping dari VPC A dengan melakukan sintaks seperti ini. Ping. Kita ping. Kemudian kita masukkan IP-nya. Ya, di sini kita cari dari IP address dari VPC private-nya. Ini detailsnya. Nah, ini untuk IP address-nya kita masukkan ke CMD. Coba kita ketikkan saja. Nah, di sini bisa terlihat dari 4 paket yang dikirim, 0 yang diterima atau 100% paket loss. Itu artinya masih ada kesalahan dalam melakukannya, itu bisa dijelaskan di sini masih gagal. Nah, kita bisa mengubah atau membuat perubahan dengan mengubah konfigurasi dari security group instance di VPC A private. Nah, kita masuk dulu ke instance, kemudian ke VPC A, VPC 2 private, ke centang, security, kemudian kita scroll ke bawah, di security groupnya kita pilih yang VPC A, security private, kita klik, kemudian setelah ini kita masuk ke nih, edit inbound rules. Oke. Nah, untuk konfigurasinya kita lihat di sini, kita klik add rule. Oke. Kemudian untuk tipenya kita pilih all, IP4, kemudian source-nya kita masukkan 200. Oke, setelah itu kita save rules. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke terminalnya. Kita akan melakukan ping lagi ke VPC A. Oke, nah di sini dapat terlihat bahwa 4 paket transmitted dan 4 received. Artinya dari 4 paket yang dikirim dapat diterima pula 4 paket dan 0 paket loss. Nah, hal tersebut tuh membuktikan kalau kita sudah menyelesaikan semua tahapan untuk mengkoneksikan kedua VPC tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.